Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggriani dengan NIM 2200024102, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu mengenai apa itu hukum. Yang kedua, kenapa hukum sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, penerapan hukum dalam suatu negara. Dan yang keempat adalah ruang lingkup hukum yang terkait dengan subjek dan objek hukum. Dan yang kelima adalah tujuan dari hukum. Dan di sini saya akan membahas tentang apa sih itu hukum. Hukum adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan. Hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Hukum dia bersifat universal. Dan hukum dia tumbuh bersama dengan masyarakat. Namun demikian, kita harus memahami batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh para ahli. Walaupun telah dikatakan bahwasanya hukum itu adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan. Telah dikemukakan oleh Ultre dan Lili Lasjidi. Ultre mengatakan dalam definisinya bahwasanya hukum adalah peraturan-peraturan, perintah-perintah, larangan-larangan. Kita simpulkan bahwa hukum adalah pengaturan dan kaidah hidup yang mengatur kehidupan masyarakat. Kenapa manusia butuh akan hukum? Karena manusia adalah makhluk yang rentan melakukan kejahatan. Maka hukum hadir sebagai kontrol sosial dan untuk mempertahankan hak asasi manusia. Lalu bagaimana penerapan hukum dalam suatu negara? Indonesia adalah salah satu negara hukum, yang dimana Indonesia menganut 3 sistem, yaitu yang pertama, hukum sivil, yang kedua adalah hukum adat, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Dan dari ketiga hukum tersebut mereka saling melengkapi dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Rumanutur, NIM 2200024094. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang bertindak di dalam hukum. Nah, subjek hukum itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama manusia atau biasa disebut naturally person. Nah, yang kedua yaitu badan hukum atau reg person. Nah, pertama-tama kita akan membahas sedikit tentang subjek hukum manusia atau naturally person tersebut. Nah, subjek hukum naturally person atau manusia tadi merupakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Nah, sebagaimana di dalam prinsipnya manusia menjadi subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai dengan ia meninggal dunia. Nah, adapun pengecualiannya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 KUH Perdata, bagi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki. Namun apabila bayi itu lahir dalam keadaan mati, dianggap tidak pernah ada. Maka demikian ia bukanlah termasuk subjek hukum. Nah, adapun golongan manusia yang tidak bisa menjadi subjek hukum. Kenapa demikian? Dikarenakan orang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, orang-orang tersebut meliputi anak yang di bawah umur atau belum dewasa dalam artian belum mencapai 21 tahun. Yang kedua, belum menikah. Yang ketiga, orang dalam pengampuan. Yang keempat, orang perempuan yang telah menikah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu orang yang tidak sehat akalnya. Nah, pembahasan kedua yaitu badan hukum. Apa itu badan hukum? Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum yang mempunyai tujuan tertentu. Adapun syarat-syarat badan hukum yaitu yang pertama, memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Nah, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau
melakukan perbuatan hukum seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang terlepas dari anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak oleh perantara atau pengurus-pengurusnya. Badan hukum tersebut terbagi pula menjadi dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hak sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Nah, maka dari itu, badan hukum privat merupakan badan swasta yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang menurut hukum berlaku secara sah. Nah, badan hukum privat tersebut meliputi perseroan terbatas atau PT, yang kedua yaitu yayasan, dan yang terakhir koperasi. Nah, yang kedua yaitu badan hukum publik. Apa itu badan hukum publik? Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk menyangkut kepentingan orang banyak atau negara umumnya. Maka demikian, badan hukum publik meliputi suatu negara dan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi saya, yaitu objek hukum. Di samping objek hukum, kita juga mengenal objek hukum, yakni segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya objek hukum itu disebut denda. Menurut pasal 500 KUHS, benda itu dapat dibagi menjadi dua, meliputi benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, contohnya rumah, dan denda yang tak terwujud, benda ephemeral, yaitu hak seperti hak cipta, hak dan perkeluargaan, dan lain-lain. Di sini saya atas nama Hafiz Ahmad Rumalutur akan menjelaskan juga mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum adalah prinsip dasar atau fundament hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Kenapa demikian? Karena asas hukum dapat diartikan sebagai pedoman untuk lahirnya suatu peraturan dalam hukum itu sendiri. Asas hukum juga terbagi menjadi tiga, yaitu asas lex superior derogat inferiori, dan yang kedua asas lex specialis derogat legi generalis, dan yang terakhir yaitu asas lex posterior derogat legi priori. Nah, asas superior. Yang pertama, asas superior. Asas superior adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang kedua, asas lex specialis. Asas lex specialis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, yang terakhir, asas lex posterior. Asas lex posterior adalah merupakan peraturan yang baru harus mengesampingkan peraturan yang lama, di mana bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Di sini saya atas nama Baista Budi dengan NIM 2200024091 akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa setiap anggota masyarakat berfungsi memberikan keadilan keseimbangan dengan tiap-tiap hubungan dan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam kemasyarakatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan kepastian keadilan bagi setiap anggota masyarakat serta menjaga
atas main hakim sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman atas pelanggaran hukum. Namun, setiap perkara harus diselesaikan melalui proses dengan perantara hakim dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan kami dari kelompok 3 mengenai konsep dan tujuan hukum. Kami pamit undur diri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.